Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah wajib di bulan puasa Ramadan dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhain dengan ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ada dua unsur dalam diri kita semua. Ada unsur rohani, kemudian ada unsur jasmani. Atau juga disebut unsur lahir dan unsur batin. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan menambah, kata Allah Subhanahu wa taala, atas syukur yang disyukuri oleh manusia tersebut. Wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah itu adalah pedih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan secara jasmani yang kita miliki. Bahkan kami sudah menyampaikan bahwasanya kita ada unsur rohani, ada unsur jasmani, atau disebut juga lahir dan batin. Kita sibuk untuk menghias kaitan dengan jasmani kita. Kita berdandan, mendandani jasmani kita. Bahkan mungkin kalau seorang perempuan sampai memoles ataupun berias dirinya untuk jasmaninya. Namun kita lupa bahwasanya dalam diri kita bukan cuma jasmani ataupun bukan cuma sekedar lahir, tetapi dalam diri kita itu ada yang perlu kita hiasi, yaitu adalah rohani atau batiniyah kita sendiri. Dihiasi dengan apa? Yaitu dihiasi dengan sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya kita itu ada unsur rohani ataupun ada unsur jasmani, ada unsur lahir ataupun unsur batin. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dari kata sehat yaitu adalah sakit. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat lahir kita sakit, maka kita sibuk untuk mencari obat ataupun mencari dokter yang spesialis untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit dari lahir kita semua. Sakit lahir, kata Imam Al-Ghazali, itu efek cuma ada di dunia aja. Belum tentu efeknya itu ada di akhirat. Sebagai contoh, mungkin kita sakit di dunia, sakit lahir. Ujung-ujungnya, yaitu adalah paling parahnya itu adalah kematian. Tetapi belum tentu di saat kita memiliki penyakit lahir, kita itu sengsara di dunia, belum tentu sengsara di akhirat. Tapi sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, penyakit batin yang kita miliki, efeknya bukan cuma sekedar di dunia, bahkan itu pun juga sampai di akhirat kelak. Sebagai contoh yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali, sifat atau sakit batin yang terjadi pada manusia kita ini semua, yaitu adalah salah satu adalah sifat sombong. Kita memiliki sifat sombong, penyakit hati, penyakit batin yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Di dunia kita dijauhi oleh teman-teman kita. Bahkan di akhirat kita pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas penyakit batin yang dimiliki oleh kita semua. Bahkan disampaikan Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, pernah memerintahkan kepada surga
anti haramun ala mutakabbirin. Engkau haram wahai surgaku untuk orang-orang yang sombong. Inilah lahir dan batin kita. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadar bahwasanya penyakit batin ini bukan cuma sekedar di dunia, tapi efeknya juga sampai di akhirat kelak. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan pada tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya juga sama, tapi pada tahun ini coba kita muhasabah diri. Bukan cuma sekedar lahir yang kita hiasi, bukan sekedar lahir, penyakit lahir yang kita obatin, tetapi dari batiniyah kita sendiri harus kita hiasi dengan sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus penyakit-penyakit batin yang ada dalam diri kita, di batin kita, ayo kita benar-benar obatin. Dengan apa? Yaitu dengan agama serta kemauan dari kita sendiri. Penyakit lahir, mungkin kita bisa pada era yang sekarang ini, banyak dokter-dokter spesialis yang bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit lahir batin, penyakit lahir kita. Tetapi belum tentu penyakit batin yang kita miliki pada diri kita sendiri, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui agama dan sekaligus kemauan dari kita sendiri. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini seperti pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Sehat di sini bukan cuma secara lahir, tetapi di sini juga bisa sehat secara batin. Karena pada hakikatnya di saat kita berpuasa, banyak yang kita tahan di saat kita melaksanakan puasa. Bahkan disampaikan bahwasanya kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sebagai orang muslim ataupun mukmin, bukan cuma sekedar puasa menahan lapar, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan puasa kepada kita karena dalam diri kita ada kemaslahatan yang harus benar-benar dikekang dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke awal kata Rasulullah, sumu tasihhu, bahwasanya berpuasa maka akan menyehatkan kepada kita semua. Sehat secara lahir, iya. Kenapa? Karena banyak sudah para ahli, baik dokter yang meneliti kaitan dengan puasa, yang menyampaikan bahwasanya banyak organ-organ tubuh dari kita semua yang bisa berdampak positif dengan adanya puasa. Ini secara ilmu kedokteran pun juga sudah terbukti. Di negara manapun juga sudah mengakui kaitan dengan puasa tersebut. Secara batin juga sama. Secara batin kita juga mengobatin batin kita dengan cara berpuasa. Kita mengekang emosi dalam diri kita sendiri. Baik itu sifat sombong, baik itu sifat riya, ataupun sifat-sifat lain yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik secara lahir ataupun batin, maka ini akan menimbulkan atau memunculkan kesehatan pada diri kita semua. Inilah fungsinya puasa Ramadan. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih terpanggil hatinya, yang masih diadakan walaupun sedikit iman di hati kita, sehingga kita masih mau untuk melaksanakan puasa Ramadan. Walaupun Imam Al-Ghazali juga menyampaikan ada 4 tahap dalam berpuasa. Yang pertama adalah tahapan yang kaitan dengan tahapan jasmani, yaitu sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi yang kedua yaitu adalah tahapan batin. Kita tidak usah menuju ke tahapan ketiga dan keempat. Kalau kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan menahan yang dua, lahir dan batin ini, insya Allah apa yang kita inginkan kaitan dengan kesehatan, insya Allah itu sudah terpenuhi. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa melaksanakan tahap 1 dan tahap 2, baik secara rohani, baik secara jasmani ataupun batin,
Secara jasmani menahan lapar, menahan haus, sekaligus dia secara batin menahan amarah dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah sudah bisa meridhoin kita semua. Karena kita sadar, kita sebagai orang awam, tingkatan puasa kita memang beda dengan puasa-puasa orang-orang ataupun para wali-wali Allah yang lain. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengajak kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jadikan momentum Ramadan ini dengan penuh kebijakan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh hikmah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua, serta amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini, baik ibadah wajib ataupun sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik secara pribadi, baik kami secara pribadi maupun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kami sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.